Halo, Assalamualaikum. Kasus pertama seri SP2DK. Ada kegiatan usaha namun tidak lapor SPT tahunan. Seperti apa case-nya? Kita simak di sini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media, seperti sudah kami janjikan di dalam channel YouTube Tips Pajak Media ini, kami akan bagikan berbagai kasus ya, berbagai studi kasus, contoh kasus mengenai SP2DK. Dan seri yang pertama ini adalah ada kegiatan usaha namun tidak lapor SPT tahunan. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Kita akan membahas yang pertama adalah temuan, ya. Kemudian bagaimana bisa muncul data ini, lalu apa arti temuan ini, lalu bagaimana jika diabaikan. Kemudian kita akan lanjut dengan data atau dokumen yang perlu disiapkan, dilanjutkan dengan contoh perhitungan dan nanti kesimpulannya. Baik, temuannya adalah seperti yang Anda sudah tahu, mungkin Anda sedang memegang suratnya, yakni Anda punya kegiatan usaha namun tidak lapor SPT tahunan. Bagaimana ini bisa ketahuan ya? Bagaimana bisa ketahuan? Bagaimana bisa data ini ketahuan sehingga datang surat ini kepada Anda? Sangat sederhana. Yang pertama, petugas pajak itu banyak ya, pemirsa. Petugas pajak itu banyak. Seperti Anda ketahui, kantor pajak itu juga tersebar hampir di seluruh kota, khususnya kota-kota besar. Bahkan dalam satu kota itu ada bisa banyak kantor pajak, ya seperti itu. Kantornya banyak, otomatis petugasnya juga banyak. Dan mereka itu, kantor pajak itu seringkali juga keliling lapangan, ya kan, seliling ke lapangan, melihat-lihat lokasi kemudian. Sehingga bagi Anda ya, khususnya para penjual atau para pedagang yang offline, itu bukan hal yang sulit bagi kantor pajak untuk bisa menemukannya, gitu ya. Itu nomor yang pertama, bagaimana bisa ketahuan. Orangnya banyak, bisa keliling kemana-mana, ya. Dan ketika menemukan kegiatan usaha, kantor pajak akan bisa mencocokkan dengan data pelaporan SPT Anda. Jika dicocokkan dan ternyata Anda belum lapor SPT, maka datanglah surat yang saat ini sedang Anda pegang. Gitu ya. Lalu ada kemungkinan kedua adalah data platform penjualan online. Di sini adalah jika Anda bergerak di bidang usaha perdagangan, Anda jualan melalui platform online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, apalagi Blibli, apalagi dan macam-macam lah, TikTok Shop dan seterusnya. Itu tentunya bukan hal yang sulit ya bagi pemerintah, dalam hal ini kantor pajak, untuk bisa menemukan keberadaan usaha Anda, ya. Kemudian nomor 3 adalah data lain. Data lain ini bisa macam-macam, karena sebagaimana kita ketahui ya, kantor pajak ini memiliki apa? Bu Menteri Keuangan itu sering bilang di TV-TV, di berita, ya kan, di media online itu, bahwa kantor pajak itu punya banyak data pembanding. Nah, datanya apa aja ya kita nggak pernah tahu juga, data pembandingnya. Tapi prinsipnya adalah seperti ini, ketika ditemukan data-data Anda punya penghasilan, Anda punya kegiatan usaha, namun sama sekali tidak lapor di SPT tahunan, itu tentunya tidak mencerminkan pelaporan yang baik ya, sehingga Anda harus melakukan pelaporan SPT tahunan. Ujungnya seperti itu. Itulah bagaimana data ini bisa ketahuan. Dan apa arti temuan ini? Temuannya tadi apa? Temuannya adalah Anda memiliki kegiatan usaha namun tidak lapor SPT tahunan. Arti temuannya adalah seperti ini. Anda punya kegiatan usaha, artinya Anda memiliki penjualan. Ada penjualan ya. Ada penjualan artinya ada penghasilannya. Apa bedanya penjualan dan penghasilan? Penjualan itu
itu ya peredaran usaha. Penjualan itu adalah omset ya. Adapun penghasilan, yang dimaksud penghasilan adalah hasilnya, hasil dari kegiatan usaha alias terima bersihnya alias laba usahanya, seperti itu. Sedang berikutnya, jika Anda punya penghasilan maka harus laporkan di SPT tahunan. Jika Anda tidak lapor SPT tahunan, padahal ada kegiatan usaha, ya inilah yang sedang Anda terima ini, namanya surat SP2DK dari kantor pajak. Bang, bagaimana jika jualannya rugi? Jika jualannya rugi ada dua opsi. Yang pertama, jika Anda masih kena PPh final, ya, maka itu tetap kena PPh, kena pajak 0,5% dari omset Anda, 0,5% dari penjualan. Berapapun laba Anda, berapapun rugi Anda pajaknya adalah flat 0,5% dari omset. Apabila Anda sudah di atas 4,8 miliar omsetnya, maka jika rugi, tidak ada pajak tentunya, 0 sama sekali. Gitu ya. Bagaimana jika diabaikan? Jika Anda mengabaikan surat ini atau dicuekin aja gitu, itu maka kantor pajak bisa menghitung menurut versi kantor pajak sendiri. Kantor pajak bisa menghitung menurut versi kantor pajak sendiri, atau bahasa lainnya adalah bisa menghitung pajak secara jabatan istilahnya. Kemudian setelah ketemu pajak yang harus dibayar, maka akan bisa diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Dan jika Anda sudah terima surat tagihan atau surat ketetapan, maka itu artinya Anda sudah ada ketetapan, artinya Anda sudah punya utang ke negara. Perhitungannya menurut kantor pajak sendiri karena Anda tidak merespon. Gitu kira-kira. Lalu dokumen apa yang perlu disiapkan? Oke, kita kan tentunya tidak ingin mendapatkan hitungan yang menurut sepihak dari kantor pajak ya. Jadi kalau tidak ingin maka tentunya kita harus merespon, betul? Nah, jika untuk merespon maka siapkan dokumen-dokumen ini. Untuk wajib pajak UMKM 0,5%, siapin aja data peredaran usaha. Lalu untuk wajib pajak yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar dalam setahun, Anda harus siapkan pembukuannya. Kemudian Anda hitung PPh-nya menurut versi Anda, kemudian Anda bayar PPh-nya dan lapor SPT tahunannya. Tentunya penghitungan PPh ini harus Anda konfirmasi dulu ke petugas yang ada dalam surat SP2DK-nya. Seperti itu. Inilah contoh perhitungannya. Pak Simone ya. Pak Simone ini barusan pindah dari Inter Milan ke klub Saudi. Punya toko jualan kelontong. Pak Simone punya NPWP sejak tahun 2019. Penjualan rata-rata tiap bulan 60 juta rupiah. Sehingga kita kalikan setahun adalah 720. Sekali lagi ini adalah penjualan ya, ini adalah penjualan. Sehingga ini bukan penghasilan atau laba, ini penjualan. Pak Simone merasa karena dia tidak ada di pusat kota, tokonya tidak ada di pusat kota, maka Pak Simone nggak pernah tuh lapor SPT tahunan. Lalu tahun 2024 datanglah surat SP2DK dan ketahuanlah usaha Pak Simone yang selama ini tidak lapor pajak. Maka jika Pak Simone adalah responsif atau kooperatif, maka Pak Simone menghitung versinya Pak Simone. Gitu ya. Ini terdaftar 2019, maka ini orang pribadi, pedagang terdaftar 2019, maka belum 7 tahun ya. Maka masih bisa menggunakan tarif PPh final 0,5%. Langsunglah harus dihitung nih. 2019 720 juta kali 0,5%, 3,6 juta. 2020, 2021 dan seterusnya sekian. Nah, untuk 2022 ini ada berdasarkan namanya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya, di situ ada fasilitas untuk orang pribadi. Jadi sejak 2022, Anda pedagang UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tidak kena pajak.
Ya, sehingga jika omset 720 dikurangi dulu nih 500 juta. Ketemu sekian, 1,1 juta. 2023 juga sekian. Sehingga total pajak yang harus dibayar selama 5 tahun ini adalah 13 juta dan ini adalah hanya pokok pajak saja. Hanya pokok pajak, belum termasuk denda. Belum termasuk sanksi. Sanksi adalah berupa bunga keterlambatan. Sekitar plus minusnya di 1% setiap bulannya. Seperti itu. Untuk sanksi maksimal adalah 24 bulan. Jadi untuk perhitungan yang simple, gambaran umum adalah dari 13 juta ini nanti sanksinya adalah dikalikan 24%. Kurang lebih seperti itulah. Sekian kesimpulannya adalah jika punya usaha dan maka ada penghasilan dan ada penjualan maka akan ada penghasilan. Dan jika punya penghasilan maka harus lapor di SPT tahunan. Dan jika tidak merespon SP2DK ini maka bisa terbit tagihan versi kantor pajak. Dan jika sudah terbit tagihan versi kantor pajak maka Anda sudah berhutang kepada negara. Ya. Sehingga kesimpulannya Anda harus responsif terhadap SP2DK ini. Silakan Anda respon dan misal case-nya seperti ini adalah Anda hitung seperti ini dan Anda harus bayar seperti ini. Seperti itu. Ada diskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Ada pertanyaan, silahkan juga tuliskan. Dan bahkan mungkin ada sharing pengalaman disuratin kantor pajak, silahkan tuliskan di kolom komentar ini. Atau kunjungi berbagai kanal media sosial kesayangan Anda. Karena tips pajak media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, YouTube, website, Telegram, dan juga TikTok. Sekian, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.